Oke, lanjut. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu tata nama eter atau nama lainnya alkoksi alkana. Untuk menentukan tata nama secara IUPAD, langkah-langkah yang harus kita perhatikan yang pertama, menentukan gugus alkil, yaitu mana yang sebagai alkoksi dan mana yang sebagai alkana. Berikutnya, atom karbon kecil sebagai alkoksi, sedang atom karbon besar sebagai alkana. Untuk membedakan atom C kecil atau atom C besar itu kita perhatikan rumus struktur ini, yaitu batasan di sebelah kiri atau di sebelah kanan gugus O, oksigen. Di sebelah kanan gugus O, atom C-nya 1, sedang di sebelah kiri gugus O, jumlah atom C-nya sebanyak 7. Dengan demikian maka CH3 berikatan dengan O sebagai alkoksi, sedangkan yang di sebelah kiri dari gugus O dianggap sebagai alkana. Lanjut langkah kedua, menentukan rantai utama terpanjang pada struktur alkana. Berikutnya, gugus fungsi eter O tidak ikut dalam rantai utama. Kemudian atom C di luar rantai utama sebagai cabang atau alkilnya. Nah, pada langkah pertama kita sudah menentukan mana yang bertindak sebagai alkoksi dan mana yang sebagai alkana. Nah, pada langkah yang kedua ini kita menentukan rantai utama terpanjang. Rantai utama terpanjang pada struktur alkana yaitu yang di sebelah kiri gugus O. Maka yang memenuhi adalah deretan ini sebagai rantai C yang terpanjang. Kemudian CH3 yang berikatan dengan O sebagai metoksi, sedangkan CH3 yang menjadi cabang ini sebagai metil. Lanjut lagi langkah yang ketiga, rantai utama harus diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus alkoksi, yaitu gugus alkoksinya nomor terkecil. Nah, pada langkah kedua sebelumnya kita sudah menentukan rantai C terpanjang, kemudian cabang dari alkil, di sini metil, dan alkil yang berikatan dengan O yaitu metoksi. Nah, pada langkah yang ketiga ini kita beri urutan penomoran, yaitu dari ujung yang paling dekat dengan gugus alkoksi. Nah, kita bisa memilih penomorannya mulai dari ujung ini, kiri, atau mulai dari ujung bawah. Nah, kalau kita perhatikan yang paling dekat dengan gugus O adalah yang ujung bawah. Sehingga kita mulai dari sini penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah berikutnya, langkah yang keempat, urutan pemberian nama, yaitu dimulai dari nomor cabang, nama alkil, nomor gugus OR atau alkoksinya, kemudian terakhir nama rantai utama. Jika cabang lebih dari satu jenis, maka diurutkan sesuai abjad dari nama alkil. Nah, pada langkah yang ketiga sebelumnya, kita sudah memberi urutan penomoran. Maka pada langkah yang keempat ini adalah pemberian nama, kita mulai dari nomor cabang alkil. Di sini alkilnya adalah CH3 yaitu metil, berada pada posisi kelima. Berarti namanya 5 metil. Kemudian nomor gugus OR alkoksinya yaitu di posisi 3. Namanya metoksi, jadi 3 metoksi. Kemudian rantai C terpanjang sebanyak 6. Berarti heksana. Jadi namanya adalah 5 metil, 3 metoksi heksana. Lanjut, tata nama secara trivial. Untuk penamaan umum dari eter yaitu alkil-alkil eter dengan pola ROR1. Bila kedua gugus alkil sama, cukup dengan alkil eter dengan menambah awalan di pada gugus alkil. Kemudian aturan penulisan alkil berdasarkan urutan abjad. Contoh untuk C rantai lurus misalkan seperti ini. Di sebelah kiri gugus O, atom C-nya 2. Dan di sebelah kanan O, atom C-nya 3. Yang atom C-nya 2 namanya etil, yang atom C-nya 3 namanya propil. Berarti struktur ini bernama etil propil eter.
Kemudian lanjut lagi untuk C rantai bengkok. Sama rumus kimianya, namun rumus strukturnya seperti ini. Jadi CH3-nya cabang. Yang di sebelah kiri gugus O, C-nya 2. Di sebelah kanan gugus O, C-nya sama 3, tapi salah satunya cabang. Nah, penamaannya adalah untuk yang C-nya 2 etil, kemudian yang C-nya 3 ini, yang atom C-nya 3, terus cabang 1 namanya isopropil, kemudian eter. Lanjut lagi, latihan soal. Ini soal nomor 1. Rumus strukturnya seperti ini. CH3, kemudian gugus O, CH3. Nah, tata nama secara trivial. Di sebelah kiri gugus O, C-nya 1, di sebelah kanan gugus O, C-nya juga 1. Berarti C-nya 1 sama-sama metil, maka namanya dimetil eter. Sedangkan secara IUPAT namanya O dan CH3 ini jadi 1, namanya metoksi, kemudian alkananya adalah metana. Jadi metoksi metana. Kemudian soal yang kedua, CH3O, CH2, CH3. Di sebelah kiri gugus O, C-nya 1, CH3. Kemudian di sebelah kanan O, C-nya 2, yaitu CH2, CH3. Maka nama trivialnya yang sebelah kiri metil, sebelah kanannya etil, berarti penamaannya etil metil eter. Sedangkan secara IUPAT, C-nya 1 metoksi, kemudian ini namanya etana, metoksi etana. Soal yang ketiga, CH3, CH2O, CH2, CH3. Di sebelah kiri gugus O, C-nya 2, sebelah kanan gugus O, C-nya juga 2. Karena di kiri maupun kanan C-nya sama, yaitu 2, maka penamaannya dietil eter. Sedangkan secara IUPAT, jadi etoksi etana. Kemudian yang soal yang keempat, CH3, CH2O, CH3-nya cabang 1, kemudian CH, CH2, CH3. Nama trivialnya yang di sebelah kiri gugus O, C-nya 2, sebelah kanan gugus O, C-nya 4, cabang 1, maka penamaannya untuk yang C-nya 2 etil, kemudian yang C4 1 cabang namanya isobutil, kemudian eter. Jadi etil isobutil eter. Kemudian secara IUPAT kita ambil rantai yang terpanjang, yaitu dari sini CH3, CH, CH2, CH3 sebanyak 4. Kemudian pada posisi nomor 2 adalah etoksinya. Jadi 2 etoksi butana. Oke, demikian materi soal dan pembahasan gugus fungsi senyawa karbon tentang tata nama senyawa eter. Semoga bermanfaat. Dan dukung terus channel ini untuk terus berbagi pengetahuan dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.